Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kamu dan teman-teman di rumah mendengarkan podcast kali ini. Sebelumnya teman-teman, FYI aja nih for your information bahwa kita melaksanakan podcast ini tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan kali ini kita disponsori oleh Psikologi Coffee. Psikologi Coffee itu bukan hanya sebuah kafe kopi saja, tetapi banyak sebuah acara atau kegiatan mungkin nanti di sana teman-teman ingin memberikan konsultasi dan lain sebagainya, silahkan saja hubungi Psikologi Coffee. Oke, nanti kami terterakan ya apa namanya IG-nya kayak gitu. Perkenalkan, saya Nur Mujahidah Rahma. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh duta-duta genre teman-teman. Langsung saja kita berikan mereka kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan. Oke, siapa duluan nih? Ayo, siapa dulu nih? Oke, aku dulu ya. Oke. Baik, mungkin teman-teman selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al Akbar Im Saputra. Teman-teman bisa panggil Akbar. Nah, saya dari Kecamatan Melati. Lanjut. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denada Resta. Saya dari Kapanewon Berbah. Oke, Akbar dan Denada gitu. Yeah. Kemarin pas ajang pemilihan duta genre Kabupaten Sleman, kebetulan ini juara 1 ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Bukan kebetulan sih sebenarnya. Jangan katakan kebetulan karena saya nggak sepakat kalau kebetulan. Mereka penuh dengan proses dan target yang benar-benar gitu. Nah, kita santai aja. Tadi dari Kapanewon mana? Akbar dari Melati. Melati. Yeah. Denada Dari Berbah. dari Berbah. Piknya? Piknya Pik R Kapanewon Melati. Oh sama gitu ya. Iya. Saya oke. Pik R Oke. Kecamatan. Universitas. Kalau Akbar sendiri dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Jurusan Manajemen Informasi dan Komunikasi. Oke, mungkin ada satu jurusan atau satu universitas di sini teman-teman. Kalau dari Denada? Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta, Kak. Oh, Negeri Yogyakarta. Fakultas tuh. Fakultas Ilmu Pendidikan, prodinya Kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan. Jujur nih ya, saya baru pertama kali ketemu dengan prodi kebijakan pendidikan ya. Jadi mungkin kita memperbanyak teman. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa kamu berani untuk mencalonkan sebagai duta genre di ajang kemarin tuh? Saya cerita-cerita nih. Oke. Dari siapa dulu Dari ya? Di Denada oper-operan dulu nanti. deh. Oper-operan. Oke, gantian. Oke, boleh. Jadi nih Kak, dulu kenapa kok berani buat mencalonkan diri atau daftar jadi duta genre? Karena yang pertama, Denada tuh ngerasa dan muncul rasa peduli karena di lingkungan teman-teman Denada itu banyak sekali permasalahan remaja gitu. Banyak yang nikah dini, terus teman-temannya banyak yang nakal, banyak yang salah arah gitu. Terus aku pengen nih, gimana ya caranya biar bisa bantuin teman-teman dan balikin teman-teman ke jalan yang benar, seenggaknya bisa berkontribusi untuk bantu ngerubah mereka gitu. Terus akhirnya ketemu nih sama genre. Kemarin ada pengumuman di Instagramnya dan aku ngelihat wah ini ajang yang cukup kompetitif dan wow banget nih buat remaja gitu. Kayaknya aku harus ikut deh. Makanya dari situ itu yang bisa nge-push aku buat improve terus. Akhirnya beraniin diri buat daftar lah gitu. Oke. Menarik. Nanti menarik kita dengar dari Akbar dulu. Silahkan Bar. Oke. Mungkin kalau dari Akbar ya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Berangkat dari rasa kepedulian terhadap lingkungan gitu ya, yang mana kita tahu bahwasanya masih banyak kita temui kasus-kasus remaja yang terjadi. Nah, di situ tuh kita dari Akbar pribadi rasanya ingin berkontribusi gimana sih biar bisa ngebantu teman-teman gitu untuk keluar dari zona itu gitu. Dan salah satunya adalah dengan menjadi duta genre. Betul. Jadi saya sedikit terharu begitu kalau andainya mendengar remaja memiliki sebuah empati gitu, ingin menolong remaja-remaja lainnya. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Saya menempatkan diri sebagai masyarakat umum gitu. Kenapa di genre gitu? Apa alasan yang paling, apakah cuma di genre bisa menolong remaja-remaja lainnya atau bagaimana tuh? Oke. Dari yang dulu ya. Nah, oper lagi nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih harus di genre gitu.
Gini, sebenarnya nggak harus di genre teman-teman. Teman-teman remaja itu bebas berekspresi di mana saja, bebas untuk melakukan kegiatan yang positif di mana saja. Tetapi kenapa sih Akbar milih di genre? Karena genre di sini yang Akbar maksud adalah kan genre kan generasi berencana gitu ya. Oke, generasi berencana iya. ya. Dimana genre ini dia nggak cuma ngomongin tentang permasalahan yang kita hadapin sekarang gitu loh, tetapi juga hal-hal yang bakal kita hadapin di masa yang akan datang gitu, yaitu seperti perencanaan masa depannya seperti apa, nah seperti itu. Dan juga di sini kita pembahasan kita juga banyak di genre ini kan gitu, terkait dengan permasalahan-permasalahan remaja tadi juga dibahas gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu ketertarikan dari Akbar terutama untuk memilih genre ini gitu. Oke. Dari Denada. Oke. Sebenarnya ada satu poin yang sama nih sama Mas Akbar tadi, Mbak. Oke. Tertarik ke genre itu karena genre kan generasi berencana ya. Denada tuh suka misal ada mimpi atau ada apa ya, pencapaian ke depannya itu selalu pengen ditulis gitu dan pengen selalu direncanain, dan Denada nemu genre ini satu wadah yang komplit gitu. Belajar skill ada gitu, perencanaan masa depan ada gitu, terus konseling ada, organisasi juga ada gitu. Jadi ngerasanya wah ini lengkap banget nih, rugi kalau nggak gabung gitu. Akhirnya ya pengen karena itu. Terus selain itu karena dulu di SMA itu pernah alhamdulillah dikasih amanah untuk jadi ketua di organisasi kependudukan, itu juga di bawahan dari BKKBN. Nah dari situ akhirnya pengen terus ngelanjutin tuh Kak gitu, karena dulu udah sempat berkecimpung di situ kan, terus akhirnya ya udahlah lanjut lagi gitu, terus akhirnya gabung genre itu. Oke. Berbicara soal ajang kemarin itu kan online ya, apa hal yang kamu dapatkan, hal paling berkesan gitu? Biasa kalau offline kan mungkin lebih ada kesannya gitu. Apakah kelemahan dan kelebihan di dalam sebuah ajang genre yang online nih, biar nanti mungkin kalian nih bisa mengajak teman-teman jangan takut untuk ikut ajang ataupun organisasi walaupun di masa pandemi gitu. Silahkan. Silakan. Tadi hal yang berkesan ya Kak. Menurutku selama ajang pemilihan kemarin itu hal yang paling berkesan banget itu dari sistem pemilihannya, dari cara pemilihannya. Kenapa? Karena menurut Denada itu benar-benar terstruktur dan bikin aku nge-push, jadi kayak push the limit gitu Mbak. Push the limit. Oke. Biasanya misal ikut kompetisi ya, kita masih ada bisa nyantai itu, gitu. Bisa nyantai, masih bisa apa ya, nggak mikir kenceng banget gitu. Tapi kalau di genre ini bener-bener kemarin itu dituntut untuk totalitas, dan aku jadinya push my limit gitu. Limitasi yang ada di aku bener-bener udah harus dipecah gitu loh. Aku harus lewat itu semua gitu. Mulai dari manajemen waktu, terus mulai dari misal dikasih project harus ngerjain, terus mulai dari kayak disiplin gitu. Terus mulai dari itu etika yang paling penting, attitude gitu. Itu yang benar-benar dilatih dan sampai sekarang sangat berkesan gitu. Dan nggak banyak di ajang lain tuh di-push gitu loh. Jadi dapat banyak tadi yang manajemen waktu, terus attitude, terus mulai dari disiplin sama itu totalitas dalam kalau berbuat program gitu sih Kak. Oke, kalau Akbar sendiri gimana tuh? Oke, aku setuju banget ya karena kita mengikuti ajang yang sama. Push the limit gitu. Kita melewati batasan kita di ajang itu, di mana ya memang pada saat pandemi semua itu berkebatasan gitu ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa melalui batas tersebut gitu, dengan cara ya seperti tadi kita benar-benar diajarkan tentang bagaimana sih caranya memanajemen waktu. Kita juga dipaparkan materi-materi pembekalan yang memang itu sangat menambah insight bagi kita. Betul. Seperti itu. Jadi kemarin juga saya sempat ikut di ajang mereka, teman-teman join itu pagi-pagi jam 5, mereka itu jam 4 mungkin ya. Iya. Jam 4 ya? Jam 4 mereka itu udah di depan Zoom, bahkan itu udah senam-senam jingle apa sih namanya? Jingle genre ya? Jingle genre dan lain sebagainya gitu. Wah, ini luar biasa Pak, pada masa pandemi tidak meluputkan atau melulurkan semangat mereka gitu loh. Nah, tadi juga berbicara soal manajemen. Ini hubungannya juga tentang self concept gitu ya. Nah, menurut para duta ini saya terhormat, merasa terhormat gitu berbicara sama para duta. Menurut kalian self concept itu bagaimana sih? Dan pentingnya untuk
membuat self concept itu gimana? Oke, silakan. Gimana tuh? Silahkan. Oke, tadi mulai dari self concept ya Mbak, pengertian. Mm-mm. Oke, menurut sepemahaman Denada ya, Ya. self concept itu adalah bagaimana kita memandang dan membawa diri kita. Gitu. Self concept itu dibangun berdasarkan pengalaman dan berbagai pelajaran ilmu yang kita dapat gitu. Terus bagaimana kita bisa membangun self concept kita supaya kita tuh bisa berhasil gitu. Kenapa sih self concept ini penting gitu? Mm-mm. Karena self concept itu tuh berhubungan dengan bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana kita membawa diri gitu. Kalau self konsep kita itu positif, otomatis antara pikiran dengan action kita itu kan pasti juga positif, dan itu pasti bakal ngehadirin action dan kontribusi atau pemikiran yang positif juga Kak. Jadi kita kedepannya punya mindset yang open minded gitu, yang growth mindset gitu, sehingga kita bisa nih kedepannya bisa lebih baik gitu. Tapi kalau kita ngebawa konsep diri atau konsep diri yang masuk kita itu negatif, otomatis ya kita ngeset diri kita negatif, apa-apa nggak bisa, terus fix mindset, nggak mau berkembang gitu. Nah itu sih mungkin pentingnya self concept. Terus bagaimana sih cara kita bangun self concept gitu? Yang pertama mungkin kita bisa paham dengan diri kita diri kita dulu gitu. Kenapa kita harus paham? Karena self concept itu kan bagaimana kita memahami dan membawa diri kita ya. Kita harus paham tentang kelemahan dan kelebihan diri kita. Terus kita juga harus paham apa sih kita di dunia itu mau ngapain gitu loh, pengen apa gitu. Terus selain itu kita juga kita harus bisa paham dengan lingkungan sekitar kita, karena lingkungan sekitar kita itu juga berpengaruh terhadap konsep diri gitu. Bagaimana sih Kak kalau cara kita bisa bangun konsep diri yang baik? Biasanya kalau aku banyakin meditasi. Meditasi, menarik nih meditasi ya. Oke. Meditasi sama reflect diri gitu. Karena dengan meditasi aku take my time gitu. Ambil waktu buat paham, buat memahami diri sendiri sebenarnya Denada tuh kayak gimana sih gitu. Dan kalau aku udah paham gimana aku bisa nih Mbak, misal aku dapat suatu masalah, aku bisa nge-solve gitu. Oh, Denada tuh tipenya gini. Jadi buat buat nge-solve masalah tuh harusnya gini gitu, dan akhirnya bisa paham. Gitu sih Kak. Menarik ya. Kalau anehnya meditasi, saya juga pernah ikut suatu training tentang meditasi itu. Jadi kita mindfulness itu bagaimana kita menyadari setiap langkah, napas, seluruh yang kita lakukan. Dan itu saya melakukannya cukup intens. Itu selama 2 bulan itu benar-benar saya hayati napas saya, langkah kaki saya, dan itu benar-benar berefek gitu. Saya sepakat sama Denada tadi bagaimana kita jadi boleh ditiru teman-teman ketika kita nanti berperilaku atau berkegiatan itu ya coba hayati. Iya, betul kan? Sepakat. Atau kalau andainya kita nih yang semester tua, saya kebetulan semester tua juga para duta. Jadi kita itu harus ngambil time gitu ya, biasa ngopi sendiri atau sambil nugas dan lain sebagainya. Sepakat sih. Nah, kalau dari Akbar sendiri tuh gimana tadi tuh? Oke. Kayaknya cara garis besar udah disampaikan sama Denada. Udah semua ya. Jalan ya. Sejalan di pikiran kita. Tapi gini teman-teman, mungkin menambahkan dari Denada tadi bahwasanya self concept itu ya bagaimana sih diri teman-teman itu, misal istilahnya bagaimana teman-teman menghadapi, istilahnya melihat memandang diri teman-teman itu seperti apa sih gitu. Misal aku memandang diri aku memegang konsep bahwasanya aku harus jadi orang yang visioner, aku harus jadi orang yang punya rencana, yang penuh perencanaan. Maka itu ya bakal membawa kita juga, bakal mendorong kita di mana kita menjadi kita jadi punya action gitu. Kita punya action yang memang berarti aku harus seperti ini, aku harus merencanakan membuat to-do list misalnya gitu. Aku juga harus sudah punya manajemen yang baik, manajemen waktu yang baik seperti itu. Dan juga dari self concept ini positifnya itu adalah kita bisa mendorong dan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita. Itu sih poinnya. Betul. Jadi
saya sempat juga berdebat sama teman itu bahwa dikatakan ya, hidup itu adalah sebuah kebetulan. Ini dia kayak gitu teman-teman. Hidup itu ada sebuah kebetulan. Jadi ya ataupun ketidaksengajaan atau keberuntungan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Menurut saya keberuntungan itu ada ketika kita memiliki kesempatan gitu kan. Dan juga kalau andainya hidup dimaknai sebuah ya cuma beruntung aja, itu nggak sepakat sih. Betul kata Akbar tadi bahwa semua itu self concept itu perlu, karena kehidupan dan diri kita itu ya dikonsepkan, ada polanya. Jadinya mulai dari self concept. Nah, bertanya mengenai self concept nih. Kalau Akbar sendiri mengkonsepkan diri kamu tuh gimana sih, Bar? Oke. Bisa sampai jadi juara 1 duta loh. Bagaimana kamu bisa mengkonsepkan cerita? Boleh nanti lanjut ke Denada ya. Siap. Boleh. Nah, jadi kalau dari Akbar sendiri ya tentang self concept ini, seperti yang udah Akbar jelasin tadi sih. Sebenarnya Akbar emang mengkonsep diri Akbar sebagai seorang yang visioner dan terencana, di mana hal ini Akbar terapin dengan ya contoh simpelnya adalah membuat to-do list, di mana itu list harian. Misal hari ini aku mau ngapain aja sih gitu. Spesifik dengan jam dan tempat dan waktunya gitu, di mana itu bisa mendorong bahwasanya oh ini loh langkah kecil di mana aku bisa menjadikan diri aku sebagai seorang yang terencana sesuai dengan konsep yang telah aku tanamkan. Selain itu juga aku menanamkan konsep di mana aku adalah seorang remaja yang ingin selalu berproses dan memberikan manfaat. Nah, dimana hal ini juga aku terapin dalam hidup, yang mana mungkin dari duta ini gitu kan, ini bisa menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita gitu ya, untuk memberikan manfaat terutama bagi remaja-remaja teman sebaya gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari Akbar. Oke, mulia sekali Denada. Dia memberikan manfaat kepada remaja-remaja ya. Ini kayaknya kalau yang jadi ceweknya Akbar kayaknya lebih luar biasa ya memberikan manfaat. Semoga bukan hanya doinya, jadi kita juga bisa diberikan manfaat kepada remaja-remaja lainnya. Amin. Amin. Al-Fatihah enggak nih? Salawatin dulu ya. Salawatin. Lanjut nih, Den, gimana tuh? Oke. Kamu mengkonsepkan diri. Kalau aku sendiri mengkonsepkan diri aku tuangkan ke dalam prinsip, Mbak. Oke. Selama perjalanan dari kecil sampai sekarang, Denada alhamdulillah udah bisa bangun prinsipku itu melakukan yang terbaik di setiap kesempatan, menjadi versi terbaik diri sendiri, dan berterima kasih dengan mengembalikan ke sekitar. Jadi gini, yang pertama tadi kan melakukan yang terbaik di setiap kesempatan ya Mbak. Kenapa kok kayak gitu? Karena aku percaya kesuksesan itu merupakan pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan gitu. Kalau kesempatan itu kan nggak selalu datang ya. Kalau kesiapan bisa kita persiapin nih. Maka dari itu setiap sekecil apapun pekerjaan atau chance yang kita dapat, aku harus ngelakuin yang terbaik gitu. Nggak mau bikin orang lain yang udah percaya kecewa ataupun diriku sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi versi terbaik diri sendiri. Aku percaya setiap orang, setiap remaja, setiap manusia itu punya keunikan diri sendiri gitu. Dan dia punya potensi masing-masing. Kita nggak harus kok jadi orang lain gitu. Kita maksimalin aja potensi yang ada di diri kita. Malahan itu jadi ciri khas yang bisa bawa kita lebih baik gitu ke depannya. Itu. Dan yang terakhir, berterima kasih ke lingkungan sekitar. Kenapa kok kayak gitu? Karena Denada bukan ngerasa ya, emang udah pasti gitu. Yang udah pasti ya. Mendapatkan semua ilmu, pengalaman itu dari orang lain. Misal dari guru, dari teman, dari lingkungan. Akhirnya kalau Denada aja dapat dari orang lain atau dapat dari lingkungan luar, ya aku harus kasih feedback lagi dong ke situ. Kayak bentuk berterima kasih gitu. Berterima kasih dengan mengembalikan ke sekitar. Jadi aku dapat, ya aku harus kasih feedback, harus kayak apa ya Mbak? Intinya ada balas budi gitu loh. Aku dapat ilmu dari siapapun itu dan dari manapun itu. Ya akhirnya aku harus, nggak mungkin nih ilmu aku telan sendiri, harus aku share, harus jadi orang yang bermanfaat gitu. Itu sih konsep diriku. Betul. Wah, ini luar biasa jadi saya bertemu. Saya juga ketika sama satu konsepnya itu ketika kita tadi sama yang ketika kita mendapat ilmu lagi, sebenarnya kalau kita pendam sendiri itu nggak akan bermanfaat gitu. Iya, benar.
kita coba bagi dan lain sebagainya, coba ikut ajang dan lain sebagainya, organisasi itu perlu banget gitu. Nah, teman-teman, ini sebagai keresahan juga, saya tuh mempertanyakan masih hubungan tadi. Biasa kan kita itu niatnya ingin membranding gitu di sosial media, kita buat konten, kita buat pokoknya kita branding diri. Tapi ada salah satu orang, oknum-oknum gitu ya, mengatakan kita itu cuma pencitraan. Itu pasti ada gak sih? Iya. Ya ada kan. Pasti, Kita ini udah niat baik nih ya, Iya. udah niat baik, kita ingin membranding, ingin membagikan manfaat ke followers gitu. Ya walaupun followersnya masih segitu. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal itu gitu? Oke. Mulai dari siapa lagi nih? Tadi siapa tadi? Tadi dari Akbar ya. Oh, dari Dada ya. Menghadapi terkait misal hate speech atau komen-komen yang kurang baik dari orang luar atau dari teman-teman kita terkait kita mungkin dikira pencitraan atau branding sebagai duta ya Mbak misal gitu. Aku ngelihatnya itu sebagai tantangan sih Mbak, karena gini, duta itu kan icon dan mereka pasti punya tantangan sendiri. Kita punya kewajiban jadi influencer buat spread positivity atau sebar kebermanfaatan dan program-program kita gitu. Dan kalau misal ada hate speech atau ada obrolan yang buruk dari orang luar, yaitu bagaimana kita memanagenya gitu. Itu kita dilatih juga mentalnya gitu. Kan kita di situ niat untuk mengabdi ya Mbak gitu. Terkait omongan kasar atau omongan yang kurang baik atau kita dituduh yang ini itu ya udah let it go gitu, nggak usah digubris dulu gitu loh. Kita fokus ke apa tujuan kita dan kita mau ngapain gitu. Oke, let it go ya, lagunya Frozen gitu kan. Fokus terhadap tujuan, fleksibel terhadap caranya. Iya, Benar. mantap itu. Aduh, nggak apa-apa. Oke gitu. Kak Akbar deh, gimana tuh menanggapi hal-hal seperti itu? Oke. Mungkin ya banyak sih ya, banyak kita temukan bahwasanya itu kok Kak Akbar pencitraan gitu. Iya tuh, Sebagainya aduh gitu. gimana sih? Nah, tapi kalau dari aku sendiri karena emang ya mungkin hampir sama tadi ya, tetap aja fokus terhadap apa sih sebenarnya tujuan kita. Tujuan kita kan adalah membagikan manfaat gitu kan melalui media sosial itu gitu. Karena kita juga harus nggak cuma secara langsung gitu ada media, maka itu bisa kita manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi ataupun menjadi wadah edukasi bagi teman-teman sebaya gitu. Nah, jadi kalau dibilang percintaan dan sebagainya, kalau dari Akbar sendiri, Akbar nggak terlalu tanggepin gitu loh, nggak terlalu ditanggepin dalam artian ya udah nggak apa-apa, yang penting ini tugasku, ini tujuanku, maka ya udah ini yang aku lakuin. Ya udah jadinya betul. Selagi kita apa nggak- tuh? selagi kita nggak merugikan orang lain ya. Iya bener gas banget. aja. Gas aja ya. Iya, gas banget. Karena ketika kita fokus terhadap 1-2 orang yang hate, padahal 10 orang yang menyukai kita, itu akan membuang-buang energi gak sih? Iya Iya, bener bener. banget. Capek sendiri. Oke baik, jadi tadi saya diarahkan untuk basa-basi dulu teman-teman, karena di sini kameranya tadi bermasalah gitu, ada audio dan lain sebagainya. Jadi kita lanjut saja pembahasan kita ya. Oke. Siap. Oke siap. Nah, kita lanjut ke pembahasan self confidence. Bener gak tuh bahasa Inggris jadi nada? Iya, bener kok. Bener ya? Self-confidence. Iya betul. Jadi betul ya. Kalau andainya duta itu hal yang paling terpenting adalah bagaimana kita menanamkan percaya diri kan ya. Nanti kan biasa tuh public speaking atau penyuluhan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kalian menanamkan percaya diri gitu loh. Nah itu aja sih pertanyaannya. Silakan. Gimana nih? Siapa dulu nih? Oke. Oper-oper lagi gak nih? Siapa dulu nih? Mas Akbar boleh deh. Wah, oke. Oke. Nah mungkin kita sharing juga nih sama teman-teman semua. Gimana sih kalau dari Akbar pribadi untuk menanamkan rasa kepercayaan diri gitu ya. Kalau dari Akbar itu Akbar yakin bahwasanya setiap kesempatan itu adalah emas. Jadi semisal kalau kita mendapatkan sebuah kesempatan gitu ya, ada kesempatan yang terbuka gitu ya, maka itu adalah sebuah hal yang memang
aku yakinin dulu nih diri aku nih bahwasanya oh ini loh sebuah kesempatan yang memang aku harus ambil gitu. Setelah aku ambil itu maka aku bisa mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada di diri aku gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Terus juga selain itu dari Akbar juga untuk menanamkan rasa kepercayaan diri adalah sebenarnya ini hal paling dasar sih ya, yaitu mengenal diri gitu. Kita perlu kenal dulu gitu siapa sih diri kita gitu. Kita punya potensi-potensi apa sih yang bisa dikembangkan gitu. Nah setelah kita tahu itu maka lanjut yang tadi gitu kayak kebalik-balik ya. Kebalik-balik nggak apa-apa kok, kita Nah, kalau kebalik-balik aja lagi. ya jadi setelah terbukanya kesempatan baru kita do it gitu, kita ambil kesempatan itu gitu. Seperti itu sih kalau dari Akbar. Oke, yakin dulu baru kita percaya dulu nih. Iya. Oke, lanjut Den, panggilnya apa sih, Denada atau Denada? Nah, Tapi banyak kan yang manggil nada sih. oke, kayak nada-nada cinta. Itu lagu ya, silakan. Oke, terkait self confidence ya, aku ngelihatnya self confidence itu sebagai start pertama aku, dasar buat berani gitu. Oke. Karena gini, kalau mau berani ambil sesuatu, aku harus percaya diri dulu nih Mbak gitu. Jadi apa ya, buat ngenembus apa ya batasan-batasan tuh aku harus percaya diri dulu. Aku bangun percaya diri aku lewat ya itu tadi. Gimana sih biar caranya aku percaya diri gitu. Yang pertama ya mungkin asah skill ya. Asah skill, terus kemudian apa ya perkuat mental, terus perbanyak pengalaman gitu. Kalau itu semua udah tercapai, udah bisa apa ya, aku ngerasa udah oke, aku capable nih buat ini. Akhirnya rasa percaya diri itu muncul gitu. Dengan kita ada percaya diri di dalam diri, akhirnya pas ngelakuin apa tuh ya enjoy, pede gitu. Kita bisa ngehadapin orang banyak kayak gitu. Jadi pedenya itu bisa keluar natural kalau kita udah mempersiapkan apa ya semua hal untuk penampilan itu gitu. Dan apa ya, aku lihatnya percaya diri itu nggak boleh kelebihan juga nggak boleh kurang gitu. Kalau lebih jatuhnya nanti kita pamer atau nggak apa ya fix mindset kayak kita ngerasa aku udah bisa nih, Oh iya nggak iya usah lah iya, nggak iya, usah. betul, betul. Kayak gitu. Jadi nggak usah lah latihan lagi atau belajar lagi gitu. Tapi kalau apa ya self confidence-nya itu rendah ya dia jadi gampang insecure, terus apa minderan gitu. Mau ambil kesempatan aja masih mikir panjang, akhirnya kesempatan lewat gitu. Itu sih Mbak, perlu balance kalau punya self confidence. Oke, balance ya. Nah juga nih biasanya itu orang-orang ngerasa insecure atau nggak percaya diri. Ini ikut nggak sih sama lomba ini, atau ini ikut nggak sih sama organisasi atau ajang ini, karena kan saya belum punya pengalaman yang banyak gitu kan ya. Nah bagaimana teman-teman di sini tips dan triknya kalau andainya kita tuh bisa menanamkan percaya diri walaupun pengalaman itu masih minim gitu, itu gimana tuh? Oke. Kalau dari Akbar sih ya, yang pertama emang dari tadi ya, yakinin dulu diri, lalu lakukan persiapan, terus kalau memang udah merasa siap maka do it gitu. Itu aja. Cukup simple tapi penuh makna ya, mungkin Iya. banyak quotes nih nanti jadinya. Gimana Den? Kalau dari aku lihatnya gini Mbak, teman-temanku juga banyak yang enggak mau gabung dulu, aku Betul, belum betul, kurang betul. pengalaman gitu. Ya, kalau dia nggak mulai dari start satu itu ya kapan lagi dapat pengalaman gitu loh, ya enggak. Besok ada kesempatan lagi, aku belum punya pengalaman nih Oke. gitu. Ya udah just take it gitu. Kalau aku biasanya take it or leave it gitu. Ambil atau tinggalkan. Ya udah ambil aja gitu. Kenapa enggak sih? Kan di situ kita juga belajar gitu. Iya. Jadi mari kita bangun dari rebahan kawan-kawan yang masih rebahan, mali sekarang kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang produktif. Jadi tadi saya maknai percaya diri itu bukan hanya percaya kepada kemampuan kita, tetapi kelemahan kita itu harus dipercayakan dulu guys. Itu juga penting ya. Karena biasa orang kalau percaya diri dia hanya fokus kepada kelebihan diri dia, tapi ternyata kelemahan diri kita itu bisa dioptimalkan gitu kan. Iya. Benar gak sih? Benar Iya, banget. sepakat sih. Sepakat. Sepakat. Ya, dong. sepakat ya. Ketok palu. Ketok palu. Ketok palu. Nah, terakhir nih, Oke. Den, kita udah mau di ujung podcast. Tanda tangan apa Mbak itu? Bukan. Ini contekan ya sudah. Siap, siap. Di ujung podcast program apa yang kemarin kamu bawakan tuh. Nah, kemudian harapan dari program itu untuk genre dan teman-teman remaja itu bagaimana? Kayak gitu. Oke. Nah, oper-operan lagi nih nggak nih? Silahkan. Oke. Dari Aku Ah, boleh. boleh Oke Dena deh. dulu. Sebenarnya dari kemarin pas ajang pemilihan itu
Denada bawa ada program namanya EPISA. Bisa. Iya, itu singkatan, Mbak. Oh. Educations, public speaking, integrity, socializations, dan advocations gitu. Tapi kemarin setelah kumpul sama teman-teman duta banyak, terus kita kolaborasi soal program-program kita, akhirnya di situ aku pengen nih satu yang bener-bener pengen tak unggulin dan bener tak jadiin gitu. Denada ambil yang public speaking. Tapi public speakingnya di sini menyasar ke public speaking dengan basisnya main teknologi. Jadi public speaking ini tuh menyasar ke mindset. Jadi pelatihannya lebih ke mindset. Kadang gini, kita menyampaikan sosialisasi, tapi ya itu sebatas lewat aja, Mbak, gitu. Pembicaranya kadang juga nggak menyasar gimana sih biar materi kita itu masuk gitu ke teman-teman remaja gitu. Iya, betul, benar. Nah, itu pengen mengembangkan ini public speaking dengan basis main teknologi yang disasar itu langsung ke mindset gitu. Itu ada tekniknya. Wah, saya kayaknya harus belajar nih. Ayo, siap. Boleh. Saya ikut ya, boleh ya. Walaupun bukan duta ya. Nah, Akbar sendiri gimana nih? Nah, kalau Akbar sendiri, teman-teman, kemarin Akbar mengangkat sebuah program di mana program itu Akbar kemas dalam namanya itu adalah sekolahgenre.id. Nah, sekolahgenre.id ini merupakan sebuah wadah edukasi bagi teman-teman remaja yang mana di dalamnya terdapat 3 kurikulum gitu. Jadi kayak benar-benar dibuat kayak sekolah gitu lah. Sekolah ada matematikanya nggak nih? Kurikulumnya gitu. Tapi nggak ada matematika. Oh, oke, aman nih. Salah menteri pendidikan nih, Mbak, kayaknya. saya kurang suka. Apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Jadi yang pertama itu ada genre classroom day. Itu merupakan kelas di mana kita membahas nih tentang materi-materi persoalan tentang substansi genre. Terus juga kita ngebahas tentang modul tentang kita ya, modul terbaru dari BKKBN dan Genre Indonesia. Terus juga ada genre class skill day. Nah, genre class skill day ini apa sih gitu? Jadi genre class skill day ini di mana kelas yang mana di dalamnya itu kita ngebahas tentang bagaimana sih pengembangan skill-skill remaja gitu. Baik itu tentang public speaking, kalau memang teman-teman yang nantinya menjadi member sekolahgenre.id pengen punya ada kelas fotografi, videographer gitu, itu bisa kita kembangkan di dalam genre class skill day. Nah, selanjutnya ada genre cluster day, di mana genre cluster day ini harapannya adalah kita bisa menghubungkan genre-genre dari kabupaten kota lain gitu, sehingga teman-teman yang menjadi member nantinya juga punya koneksi dengan genre di kabupaten kota lain. Oke, semoga terrealisasi ya, amin nih. Bukan hanya sebuah program ya, semoga terrealisasi. Nah, terakhir kasih pesan dong ke teman-teman yang di rumah yang lagi mendengarkan, untuk kalian tuh sebagai remaja wajib ya hukumnya, wajib dan perlu untuk bergabung di genre. Oke. Ini mungkin dua kalimat atau 3 kalimat aja ya. Ya, silakan. Oke. Tadi Mas Agus tadi tidak. Aku ya. Iya. Oke. Mungkin ini disisip-sisipin sedikit quotes ya teman-teman ya. Jadi aku pengen berpesan gini teman-teman. Tidak ada suatu hal yang besar kecuali diawali dengan sebuah langkah kecil dan segenap usaha untuk mewujudkannya. Seperti itu. Dan salah satu langkah kecilnya adalah bergabung di genre ini gitu. Ikut genre. Iya. Dan ada Kalau aku pesan buat remaja cuma satu sih, Mbak. Hajar gitu. hajar Iya. pokoknya. Soalnya kita kan masih muda ya, potensi besar, energi besar, pemikiran juga masih masih banyak space-nya gitu. Jadi hajarlah ikut banyak organisasi, ikut banyak kegiatan, salah satunya di genre nih teman-teman. Kenapa genre? Genre itu kita belajar banyak, bukan cuma tentang konseling atau materi tentang kependudukan atau tentang remaja, tapi kita juga belajar tentang life skill dan berorganisasi. Betul. Jadi udah bener-bener paket komplit, so let's join us gitu. Oke, betul. Itu ya. Oh ya, terima kasih semuanya. Ini kita di sini banyak teman-teman. Ya udah itu aja, tapi tetap fokus terhadap tujuan kalian, fleksibel terhadap cara apapun dan ikut organisasi ataupun ajang-ajang yang ingin kalian mengupgrade diri. Sekian dari podcast kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih semuanya dan terima kasih pendukung-pendukung yang di balik layar. Jangan lupa untuk follow IG genre_Sleman dan YouTube-nya genre Sleman TV. Mungkin ada mau di itu?
Dipromokan. Dipromoin. Oke. Oh iya, psikologi Oke, dulu. psikologi kopi ya wajib ya nih, Wah, psikologi kopi. Ada Oke. Instagram Oke, atau boleh deh. Yuk teman-teman kita saling sharing bareng dan saling follow-followan di @denadaresta. Aku Oke. tunggu ya. Oke, kalau Akbar teman-teman bisa follow di Instagram @alachbar99. Al Ashbar pakai C ya. Kalau saya Mujo E-nya 6. Oke, sekian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Salam genre. Oh iya, Oh iya, salam genre dulu ya. Udah lah.